Halo, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya dengan tugas-tugas kuliahnya. Perkenalkan, nama saya Wan Yuliani, mahasiswa aktif Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan materi tentang pengujian hipotesis sebagai tugas akhir saya pada mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Kiki Azafia. Kita masuk ke materinya ya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo dan tesis. Hypo berarti sementara dan tesis berarti pernyataan atau dugaan. Definisi lengkap hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis statistik. Hipotesis penelitian berbentuk verbal atau kalimat sehingga tidak bisa diuji secara empirikal. Agar hipotesis penelitian bisa diuji, maka harus diubah atau diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik. Yang kedua, hipotesis statistik merupakan terjemahan operasional hipotesis penelitian yang berbentuk pernyataan sistematis yang melibatkan satu atau beberapa parameter. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Suatu algoritma untuk menerima atau menolak hipotesis dengan resiko seminim mungkin. Hipotesis statistik terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau nol. Yang kedua, hipotesis alternatif atau A. Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua, hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis 0 atau H0 umumnya diformulasikan untuk ditolak. Jika hipotesis H0 ditolak, maka hipotesis alternatif atau HA diterima. Contoh penelitian hipotesis penelitian. Rata-rata tingkat probabilitas pengusaha-pengusaha inovatif berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang tidak inovatif. Selanjutnya, hipotesis statistik. Jika data empirisme menunjukkan bahwa H0 ditolak, maka H1 diterima dan ini mendukung hipotesis penelitian serta teori yang melandasinya. Pemilihan uji statistika. Terdapat beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis. Penelitian membutuhkan landasan rasional untuk memilih uji-uji statistik tersebut yang mencakup uji parametrik dan uji non-parametrik. Yang kedua, pemilihan uji tersebut didasarkan pada asumsi atau persyaratan yang memperbolehkan pengujian atau uji tersebut dan syarat penguji variabel-variabel penelitian. Selanjutnya ada prosedur-prosedur dalam uji hipotesis. Yang pertama, tetapkan hipotesis. Pada tahapan ini, penentuan hipotesis 0 dan alternatif yang akan diuji. Yang kedua, tetapkan tarafnya pengujian atau A.
Tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan misalnya 5%. Yang ketiga, tetapkan statistik uji. Pada tahap ini, suatu besaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau menolak HO atau gagal menolak HO. Yang keempat, tetapkan daerah penolakan. Pada tahapan ini, suatu daerah atau aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau H0 atau gagal menolak H0. Yang terakhir, buat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji pada daerah penolakan. Selanjutnya ada tingkat signifikasi. 1. Kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Kedua, pengujian hipotesis hanya memberikan dua kemungkinan, yaitu menolak atau menerima H0. Yang ketiga, keputusan menolak atau menerima H0 tidak berarti bahwa peneliti membuktikan salah atau benarnya H0. Terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam mengambil keputusan tentang H0, yaitu yang pertama, kekeliruan tipe 1 menolak H0 padahal kenyataannya H0 benar. Yang kedua, peluang kekeliruan tipe 1 dinyatakan dengan beta. Tingkat signifikasi dan tingkat kepercayaan. Dalam penggunaan A disebut tingkat signifikasi atau taraf nyata didefinisikan sebagai peluang untuk menolak H0 jika pada kenyataannya HA benar. 2. 1 sampai A disebut tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran dari kesimpulan yang diambil. Yang ketiga, pengujian hipotesis yang digunakan adalah A atau bukan beta sebagai kriteria dalam pengambilan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, idealnya besarnya ditentukan sebelum peneliti melakukan penelitian, pada umumnya menggunakan 0,05 atau 5% dan 0,1 atau 1%. Contoh, taraf signifikasi 1% atau A sama dengan 0,01, artinya dari 100 kali pengambilan keputusan hanya diizinkan melakukan kesalahan sebanyak 1 kali. Kesalahan yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Atau peneliti mengambil keputusan menolak H0 dengan tingkat kepercayaan 99% benar, dan jika salah maka peluang membuat kesalahannya hanya 1%. Dan yang terakhir ada kuasa uji. 1 sampai beta disebut power of test. Kuasa uji statistik didefinisikan sebagai peluang untuk menolak H0 jika pada kenyataannya H0 memang salah. Yang kedua, kuasa uji akan meningkatkan seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Nah, ini adalah slide yang terakhir ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, selamat siang.